Hai semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Alkitab mencatat bahwa ternyata ada orang-orang yang pernah gagal dengan Tuhan, namun ketika mereka memiliki tindakan untuk mereka kembali dalam jalannya Tuhan, Tuhan terima mereka apa adanya dan Tuhan pakai hidup mereka dengan begitu luar biasa. Contohnya kalau kita melihat bagaimana Daud ketika dia jatuh dengan istri Urea, Petrus ketika dia menyangkal Yesus, Lewi yang bekerja sebagai pemungut cukai. Melalui kisah-kisah ini kita dapat melihat bahwa ternyata Tuhan punya tempat dengan orang-orang yang pernah gagal. Ya, Tuhan punya tempat dengan orang-orang yang pernah gagal. Ketika Daud memohon ampun karena jatuh dengan istri Uria, Tuhan terima dia dengan apa adanya. Bahkan Tuhan tetap memakai hidupnya dengan begitu luar biasa. Petrus ketika dia kembali ke dalam jalannya Tuhan, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Lewi ketika dia respon akan panggilan Tuhan, Tuhan buat dia jadi muridnya Yesus. Nah, bagaimana dengan kita saat-saat ini? Mungkin di masa lalu atau di masa ini kita pernah gagal dengan Tuhan. Kita mungkin mengecewakan hati Tuhan. Kita mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang melalui mungkin kesalahan itu kita merasa seakan-akan kita telah punya tembok dengan Tuhan. Kita tidak layak lagi dengan Tuhan. Ingat ini saudara, jangan tinggal dalam rasa bersalah itu. Karena ada firman yang berkata di dalam Lukas pasalnya yang kelima ayat 31 dengan 32 berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya apa? Mereka bertobat. Nah, sama seperti Daud, Petrus, dan Lewi tadi Tuhan ampuni. Begitu juga dengan kita, pasti Tuhan ampuni. Jadi ketika kita datang memohon ampun kepada Tuhan, merendahkan diri kita, mengakui akan kesalahan-kesalahan kita, pasti Tuhan terima kita dengan apa adanya. Bahkan Tuhan terlebih sanggup memakai hidup kita dengan begitu luar biasa. Emang mungkin dengan kesalahan yang kita buat di masa lalu atau di masa ini ada konsekuensi yang harus kita terima. Tapi ingat ini saudara, ibarat nasi yang telah berubah menjadi bubur, Tuhan terlebih sanggup mengubah bubur itu menjadi bubur ayam. Tetap semangat, tetap bersukacita, keluar dari rasa bersalah itu, Yesus terima kita dengan apa adanya.